pemilu OSIS. Jadi kita adakan kampanye yang semarak mungkin lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Abdurrozak ya? Iya, benar. Siswa SMK Darut Taqwa Purwosari ya. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, Iya. sehat ya? Iya. Sehat ya? Ya, buktinya sampai sini gitu, Pak. Iya, sampai di sini ya. Iya. Tadi di ruang sebelah kita berbicara dengan pihak Bawaslu ya. Iya. Itu tentang apa itu Mas? Tentang pemilu, Pak. Jadi kita mengadopsi ilmu untuk diterapkan di SMK Darut Taqwa. Untuk apa? Untuk pemilihan calon ketua OSIS, Pak. Jadi SMK Darut Taqwa dalam waktu dekat akan mempersiapkan pemilihan OSIS gitu ya. Kalau Masnya berarti pengurus OSIS yang periode sekarang gitu ya? Iya. Ya, kalau zamannya Masnya dulu sistem pemilihan ketua OSISnya seperti apa Mas? Kalau dulu itu sistem pemilihan ketua OSISnya ya seperti pada umumnya, tapi belum begitu tertata. Jadi masih amburadul. Jadi kami terinspirasi dari pengalaman kami yang ya agak amburadul itu. Tadi kita cari-cari dan akhirnya alhamdulillah ketemu dengan ini Pak, Bawaslu ini. Ya. Jadi kalau kita agak flashback ya. Jadi ketika zamannya Mas tadi Abdurrozak ya, ketika pemilihan OSIS kemarin itu seperti apa yang dipakai itu? Yang dipakai jadi calon ketua OSIS yang dicalonkan itu tidak disosialisasikan kepada semua siswa, Pak. Jadi siswa itu kesannya lalu dikit-dikit lalu ada pemilihan siapa yang dipilih anak ini. Jadi tidak ada seleksi atau gimana yang pantas untuk menjadi calon ketua OSIS itu gimana. Jadi gak ada seperti itu, Pak. Gak ada seleksi itu, Pak. Gak ada seleksi. Tapi ada calonnya beberapa gitu. Iya, ada calonnya. Nah, calonnya beberapa itu muncul dari mana? Dimunculkannya seperti apa, Mas? Oh ya, jadi kalau di pengalaman tahun kemarin itu dimunculkan dari anggota OSIS yang aktif. Anggota OSIS di periode sebelumnya iya, gitu. Yang aktif. Yang aktif di organisasi. Yang jelas sekolahnya juga, Pak ya. Karena kalau di organisasi tanpa sekolah kan ya kayak sunat tanpa wajib gitu, Pak. Iya. Jadi gitu. Nah, yang memunculkan itu siapa, Mas? Pembina OSIS-nya atau mereka punya keinginan sendiri menjadi calon atau seperti apa? Itu Pak. Kalau untuk calonnya itu dicalonkan dari atasan, Pak. Jadi atasan menilai dari absensi kehadiran, dari segala macam itu kegiatan. Jadi atasan saya itu menilai dari itunya, Pak. Jadi atasan itu yang dimaksud atasan itu siapa? Komisioner sekarang. Oh, periode sebelumnya. Ya, periode sebelumnya. Seniornya lah ya, berarti kan ya. Senior. Oh, mereka yang memilih calon-calonnya gini ya, dimunculkan ya. Iya. Kemudian ada berapa kalau masih ingat kemarin? Kalau kemarin itu ada dua. Ada dua. Nah, ini ada dua calon nih ya. Kemudian mereka dipilih menggunakan apa pemilihannya? Menggunakan demokrasi, Pak. Demokrasi seperti apa, Mas? Seperti gimana ya? Jadi pemilu, Pak, seperti pemilu raya. Jadi semua siswa itu berhak mengutarakan suaranya di pemilu OSIS itu, Pak. Nah, ada surat suaranya juga. Iya, ada surat suara, ada gambar calonnya dua. Iya, ada gambar calonnya. Kemudian dicoblos gitu. Dicoblos. Ada proses biliknya juga. Iya, ada proses bilik gitu. Tapi ya itu tadi masih belum maksimal lah itu, Pak. Itu di hari tertentu ya mereka proses pencoblosannya itu, atau panitia yang masuk kelas ke kelas? Itu di hari tertentu dalam 1 tahun sekali, Pak. Jadi satu hari itu semua siswa itu harus mencoblos gitu ya? Iya, harus mencoblos. Jadi ada hari tertentu untuk
pemilihan calon ketua OSIS itu tadi. Jadi nggak ada pelajaran, sudah jam kos sudah. Seneng pada sekolahnya libur. Iya Pak, seneng Pak. Seneng Pak. Jadi acara organisasi sekolah aktif dulu Pak, seneng Pak jadi. Tapi tetap menggunakan hak pilihnya kan ya. Iya, tetap. Nah si calon ini ada kampanye, apa ada juga sosialisasi sebelumnya atau bagaimana Mas? Kalau rencana kami ke depannya, Enggak, kita bicara yang kemarin dulu. oh yang kemarin dulu, yang kemarin tuh jadi kayak ada kampanye, sosialisasi itu nggak ada sosialisasi secara umum terbuka atau pembukaan form itu nggak ada Pak. Jadi sosialisasi itu hanya lewat pemberitahuan di majalah dinding sekolah, sekolah itu. Jadi ya gimana ya, belum sampai ke pengadaan forum atau gimana dan sosialisasinya itu. Tapi panitianya juga ada ya, terbentuk juga ya panitia pemilihan OSIS-nya ya. Iya, pemilihan OSIS juga terbentuk Pak, dari MPK itu Pak. Apa itu MPK? MPK itu Majelis Perwakilan Kelas. Majelis Perwakilan Kelas. Iya. Jadi panitianya itu dari MPK itu. Iya. Jadi dari MPK itu Pak. Yang jadi ketua OSIS itu kelas berapa Mas? Yang untuk yang jadi ketua OSIS yang sekarang apa yang? Yang sekarang. Yang sekarang kelas 3. Kelas 3 ya. Kelas 3. Akhir jabatan. Kalau awal jabatannya ya kelas 2 itu Pak. Kelas 2. Jadi kita berakhir di kelas 3 karena mau ujian itu. Oke. Nah, dari apa ya, refleksi atau evaluasi dari yang kemarin itu ya. Iya. Apa kira-kira yang ingin diperbaiki Mas dari sistem pemilihan ketua OSIS di Darut Taqwa itu? Yang pertama yang ingin dibenahi yaitu masalah pengajuan diri untuk menjadi calon. Oke, pencalonannya berarti ya. Pencalonannya. Yang kedua ini sosialisasinya Pak. Sosialisasi calon. Iya, sosialisasi. Termasuk sosialisasi pemilihan OSIS-nya itu kan. Pemilihan OSIS juga. Terus yang ketiga kita kalau di tahun kemarin kan kampanye itu tidak marak lah, masih belum marak sekali lah. Kalau rencana kita ke depan, jadi kita mau adakan kalau ada pemilu OSIS, jadi kita adakan kampanye yang semarak mungkin lah. Gitu. Jadi pencalonan, kemudian sosialisasi, kemudian kampanyenya gitu ya. Kampanye. Paling enggak yang diperbaiki itu ya targetnya ya. Paling enggak itu. Kemudian dari kita sharing dengan pihak Bawaslu ya. Kemudian apa manfaat yang akan atau hal yang akan diterapkan di Darut Taqwa itu Mas? Untuk hal yang diterapkan yaitu masalah tertatanya sebuah pemilu itu Pak. Karena gimana ya, kalau di Bawaslu ini kan dari materi yang tadi diberikan itu mulai yang pemilih tadi datang ke tempat pemilihan itu, terus bagaimana jalannya, terus bagaimana nyoblosnya, bagaimana sampai keluarnya pun itu tertata gitu Pak. Dari di TPS itu ya? Iya, di TPS-nya itu Pak. Jadi yang akan diterapkan ya berjalannya itu Pak. Kan dia aja. Itu kan proses penerapan ketika hari hanya ya, hari hanya. Mungkin tahapan-tahapan sebelumnya Mas. Mulai tadi kan yang diperbaikan soal pencalonannya, kemudian pencalonnya dulu kita coba rencananya seperti apa nanti pencalonan OSIS di Darut Taqwa itu. Untuk pencalonan OSIS, jadi kita mengambil calon ketua OSIS yang akan dipilih tidak melalui organisasi OSIS saja yang aktif atau yang dipandang mampu dari OSIS. Jadi kita tidak mengambil calon dari situ saja. Jadi kita menilai dari organisasi-organisasi ekstra bawahnya, karena di bawah OSIS itu masih ada organisasi-organisasi lainnya dan masih di bawah naungan OSIS, masih di bawah naungan Intra. Jadi mungkin dari organisasi-organisasi tersebut bisa berpotensi membawa organisasi SMK lebih baik, yaitu kita saring.
Jadi lebih terbuka lah berarti. Lebih terbuka itu ya. Iya. Organisasi ekstranya apa saja di situ Mas? Kalau Pramuka ya? Ada? Iya, Pramuka. Pramuka saya pernah ngajak podcast di sini anak Pramuka. Oh, anak Pramuka. Dari Pramuka kemarin. Iya, iya. Pramuka ke 60 Ke 60. Agustus ya. Pramuka terus apa lagi ekstranya? Pramuka, ada lagi Pagar Nusa, Pak. Pagar Nusa. Pagar Nusa, ada lagi Silat itu ya? Iya. Ada lagi PMR yang dokter-dokter, Pak. Oh, Ya, PMR. PMR, lalu ada lagi PKS, Pak. Apa PKS itu? PKS itu patroli keamanan sekolah, Pak. Oh, polisinya sekolah. Iya, polisi sekolah. Terus ada lagi tari, Pak. Oh, tari. Organisasi tari. Terus ada lagi pers, Pak, atau KIR, karya ilmiah remaja. Ya. Terus ada lagi Albanjari, Pak. Albanjari. Terus ada ITEK. ITEK. Apa itu? ITEK itu Pak, organisasi mau tentang semacam KIR. Oh, Tapi lebih mengarah ke multimedianya. KIR. Itu ITEK, Pak. Di sana SMK itu multimedia. Di sana apa? Jurusannya atau prodinya apa saja, Mas? Untuk di SMK-nya. Untuk di SMK-nya ada 6 jurusan. 6 jurusan Iya, 6 jurusan. Yang pertama ada DPIB atau arsitek, terus yang kedua ada BDP bisnis, Pak, ya. Ada multimedia, ada teknik komputer jaringan, ada teknik kendaraan ringan, dan ada teknik bisnis sepeda motor. Tuh. Ada 6 ya? Iya, ada 6. Oke, tadi ini pencalonan. Kemudian yang apa lagi tadi apa? Sosialisasi ya? Iya, sosialisasi. Nanti seperti apa rencana sosialisasinya? Rencana sosialisasi kami mungkin dari pihak Intra sendiri mengumpulkan nanti ya, rencana kedepannya mengumpulkan bawahan seperti organisasi ekstra nanti kita sosialisasinya berawal dari situ. Jadi kita lebih mengarah ke anak organisasinya. Oh gitu. Iya. Mungkin ada atau diperlukan untuk alat peraga sosialisasinya mungkin, atau banner atau pamflet atau flyer itu mungkin. Oh ya, mungkin ya itu juga. Kalau lebih semarak gitu Iya, ya. kalau iya lebih semarak ya. Kalau bisa ya festival juga, Pak. Festival gitu. Festival persiapan pemilu. Terus soal itu Mas, soal apa? Kampanye, gimana rencananya kampanyenya? Rencananya kampanye ya. Nah, kalau di tahun kemarin kan kita kampanye kan cuma pas di hari H pemilu itu, Pak. Jadi kampanyenya malah di hari H ya? Iya, malah di hari H. Jadi sebelum di Amin 1, Pak. Amin 1. Amin 1. Iya, maaf. Amin 1. Jadi hari debat itu sama hari itunya, kampanyenya, Pak. Ada debatnya juga ya? Iya, ada debatnya. Debat itu yang jadi panelis siapa? Pembina OSIS-nya? Iya, pembina OSIS, Pak. Terus disaksikan oleh seluruh siswa gitu? Enggak, disaksikan Pak, perwakilan dari tiap kelas. Oh, perwakilan MPK tadi itu ya? Iya, tiap kelas, dan juga perwakilan dari organisasi itu tadi, Pak. Kalau soal pemilih Mas ya, pemilih yang milih itu siapa yang punya hak untuk milih? Yang punya hak untuk milih ya jadi semua siswa saja kan ya? Iya, semua siswa. Jadi guru cuman pihak netral. Netral ya? Iya, pihak netral. Iya. Jadi kita yang duduk di situ beberapa minggu yang lalu, ini tayang juga ya. Itu saya juga berbicara dengan Bawaslu Bondowoso soal pemilihan OSIS gitu juga. Di sana juga ada model-model beragam ya, ada yang manual juga ada yang voting, termasuk siapa yang punya hak pilih. Jadi beragam, memang itu otonomnya sekolah gitu ya. Jadi ada yang hanya siswa, ada yang semua warga sekolah. Warga sekolah itu berarti ya mulai kepala sekolah, siswa aja, gurunya sampai Pak Kebon, itu juga punya hak pilih gitu. Macam-macam. Itu otonom kampus sih, otonom sekolahnya masing-masing sih. Ya. BKSM juga gitu, Pak ya. BKSM juga. Ya semuanya mulai warga sekolah itu. Tadi kan asik. Tadi hasilnya juga banyak, Pak, itu, Pak. Iya, banyak. Iya. Kalau di Darut Taqwa enggak ya, hanya siswanya aja ya. Hanya siswa. Jadi guru di situ sebagai pihak netral. Pihak netral ya. Iya, pihak netral. Terus soal metode cara memilihnya Mas ya.
Itu nanti rencananya seperti apa Mas? Menggunakannya? Untuk rencana kita lebih memilih manual kayaknya Pak. Manual ya? Iya. Jadi menggunakan surat suara itu ya? Iya, Surat suara surat itu. suara. Karena kan kita basicnya di pondok pesantren Pak. Oh, Jadi iya, pondok pesantren. pondok pesantren dan jadi SLDA bawah kan belum boleh bawa HP Pak. Belum boleh bawa Iya, HP ya? belum boleh bawa HP. Iya. Jadi kita lebih ke manualnya Pak. Kalau pakai Pak, Apa? kalau pakai elektronik, waduh, apa yang dipakai Pak? Jadi tetap manual ya, tetap harus Iya, tetap data itu manual, ya, iya. datang itu ya. Dan itu kadang memang plus minus ya. Iya, terus Voting juga sama manual itu ya. Kalau di itu satu-satu kan ada derdeknya gitu Iya. ya. Gitu, salipan angkanya kelihatan gitu kan. Ya. iya, Oh, voting tiba-tiba nongol hasilnya. iya langsung saksikan. Langsung. Tapi lama juga ya. Kalau tahun kemarin itu jadi manual itu gimana ya? Manualnya itu penghitungan itu kami masih belum, Pak. Dari tahun kemarin masih belum disaksikan semua warga sekolah. Jadi yang menghitung dari pihak kami sendiri untuk tahun yang kemarin. Untuk rencana kami yang ke depan jadi penghitungan suara itu dengan dipublikasikan juga kepada warga sekolah. Disaksikan oleh seluruh gitu ya. Iya, Terbuka lah, iya, bentuknya terbuka itu ya. Nanti alat-alatnya rencananya seperti apa? Kotak suara, bilik itu Kalau pinjam atau bikin sendiri? kalau rencananya ya bikin sendiri Pak. Bikin sendiri ya. Iya, karena ya gimana ya, santri kan harus kreatif Pak. Oh, tapi harus kreatif. Iya, Apalagi kreatif. SMK itu ya. Iya, apalagi SMK bisa itu ya. SMK Bisa bikin kotak, Iya, bisa bilik bikin gitu ya. kotak. Kalau di Bondowoso Mas ya, ini kita refleksi diskusi sharing juga ya. Oh, iya, iya. Jadi di sana itu ada ya mirip-mirip miniatur apa negara juga itu ya. Ada eksekutif, ada legislatif. Eksekutifnya itu OSIS itu ya. Iya. Kalau negara kan presiden jajaran ke bawah. Dan juga ada legislatif yaitu DPR. Kalau di sekolah mereka MPK-nya itu, jadi MPK-nya itu dijadikan legislatif gitu. Oh, jadi itu. Heeh. Mungkin kalau bisa ya diterapkan juga. Iya, itu kan Kita terapkan wacana ya, juga, mungkin juga mungkin dapat inspirasi juga. Iya. Nah, kalau di Darut Taqwa, MPK itu setiap kelas ada berapa kelas Mas di situ? Prodinya tadi 6 ya. Kalau kelasnya berapa jumlahnya? Kelas itu sekitar 59. 59. Itu setiap kelas punya satu perwakilan gitu. Enggak. Atau bagaimana? Gimana? Jadi untuk MPK itu sistemnya open Pak. Jadi yang mau ikut langsung daftar, syaratnya menjadi PH kelas gitu Pak. Kayak open recruitment gitu ya. Open recruitment. PH itu apa PH? PH pengurus harian. Kayak ketua kelas, bendahara, sekretaris kayak gitu Pak. Nggak ada batasan juga setiap kelas itu berapa orang? Nggak ada. Ada Pak. Tetap ada kan syaratnya kalau masuk di MPK di SMK kami itu syaratnya menjadi pengurus harian itu Pak. Gitu Ketua ya. kelas, bendahara, sekretaris gitu. Jadi, anggaplah misalnya semua ketua kelas ini ikut, 59 ketua kelas ikut. Itu semuanya masuk. Iya masuk Pak. Apa ada proses seleksinya lagi? Enggak Pak. Langsung Pak. Langsung masuk. Iya langsung. Belum gitu ya. Belum Pak. Apa nggak terlalu gemuk itu Mas nanti? Ya terlalu gemuk Pak. Tapi untuk kami ini masih gimana ya, masih menggali Pak, menggali keinginan siswa-siswa ini untuk ikut organisasi Pak. Jadi Oh iya. gimana, minat kepada organisasi itu masih minim lah Pak. Minim ya. Iya masih minim. Jadi Minim, ya. masih menggali Pak. Jadi kita pakai sistem open gitu supaya lebih leluasa lah, lebih Ya supaya apa? Potensi keminatannya lebih tinggi juga gitu ya. Iya gitu Pak. Kalau di Bondowoso itu kita juga sharing ya. Di sana menggunakan MPK juga, kemudian juga ada semacam perwakilan dari program studi Mas gitu loh. Nah, itu mungkin dapat inspirasi juga Mas ya. Oh, iya. Jadi misalnya di situ ada 5 program studi atau 6 ya. Jadi setiap program studi itu ada wakilnya gitu loh. Ada wakilnya berapa orang gitu sesuai dengan kapasitas siswanya. Mungkin prodi yang gemuk atau banyak siswanya itu wakilnya lebih banyak. Oh, seperti hima gitu ya. Ya kayak hima. Iya. Ya kemudian
siswa yang program studi agak sedikit ya berarti wakilnya juga sedikit. Jadi apa ya, keterwakilannya itu sesuai gitu. Jadi jam terbangnya sedikit ya gitu Pak ya. Jadi misalnya program studi TKJ tadi misalnya, TKJ ini banyak siswanya, berarti wakilnya lebih banyak dibandingkan dengan tadi apa, misalnya motor tadi ya, lebih sedikit. Jadi gitu sih. Gitu Pak ya. Ya ini kan kita sharing-sharing gitu ya, bisa mengadopsi. Memang tidak ada yang paten karena ini pemilos ini otonomi dari masing-masing sekolah. Jadi gimana Pak ya? Mungkin rencana ke depan kami ini masih ya itu tadi Pak. Jadi menggali rasa minat ke organisasinya dulu. Iya. Itu rencana kami ke depan. Jadi dari Bawaslu tadi sudah dapat ilmu banyak Pak. Apa saja sih Pak tadi yang didapatkan? Ilmunya yang pertama ya terutama tentang pemilu Pak ya. Terus yang kedua tentang teguh pendirian. Teguh pendirian. Iya, tentang teguh pendirian itu. Gimana ya? Pendirian gimana? Jadi tadi Bu Titin itu bicara gini Pak, nak kamu gini nak ya, manjada wajada. Wis itu nak. Ini lebih kencang suaranya Mas supaya masuk. Oh ya gitu. Manjada. Oh iya, manjada wajada gitu Pak. Jadi saya langsung terpikir, oh iya, manjada wajada. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan hasil gitu Pak. Jadi saya ya, lihat Bu Titin ya perfect ya Pak. Gaya Pak. Iya. Rasa ingin mengejar itu lumayan tinggi. Dari beliau menyampaikan suatu materi, terus apa yang disandang beliau, apa yang beliau lakukan selama ini itu menggugah inspirasi. Ya harus begitu memang siswa apa gitu tidak iya, kalau nggak gitu ya nggak bangkit gitu ya. Iya. Sambil diminum ini Mas kopinya ya, nyantai kita nih. Ini kopi ini Mas. Kopi. Boleh minum kopi kan siswa Darut Taqwa? Oh, boleh Pak. Boleh ya. Yang nggak boleh kalau di Darut Taqwa itu Pak, minum gelas Pak. Minum gelas nggak boleh. Nggak boleh. Iya nggak boleh. Minum air yang boleh. Ya? Iya, kalau minum gelasnya ya bahaya nanti Pak. Bahaya minum gelas. Kalau itu kan basis pondok pesantren berarti di apa di pondok ya? Berarti iya. Di mes ya apa? Di asrama ya? Iya di asrama Pak. Jadi sekolahnya pun itu kami terpisah Pak. Enggak satu kelas ada laki-laki perempuan itu enggak Pak. Jadi laki sendiri perempuan? Iya laki sendiri perempuan sendiri gitu Pak. Satu kelas laki-laki, satu kelas perempuan gitu Pak. Satu kelas bangku kursi. Iya. Nggak boleh pegang HP apalagi pacaran nggak boleh loh. Iya nggak boleh Pak. Boleh loh. Jangan pacaran dulu ya. Iya Pak, enggak Pak. Aduh, bahaya Pak. Nggak boleh kalau nggak ketahuan ya. Iya. Iya, tapi saya alhamdulillah enggak Pak. Nah. Oke Mas Rojak, apa kira-kira nih kita mungkin apa di akhir lah. Kira-kira apa yang pelajaran bisa diambil dari tadi diskusi dengan Bawaslu terkait dengan persiapan pemilihan OSIS di Darut Taqwa? Pelajaran yang saya ambil yakni tentang perencanaan Pak. Perencanaan terus deadline dan sebagainya, terus penyusunan acara, penyusunan tahapan. Iya, penyusunan tahapan acara dan ya sudah itu Pak. Nah itu ya. Iya. Oke, saya kira terima kasih Mas Rojak ya. Iya. Yang di sini. Sama-sama. Iya. Saya terima kasih Pak. Iya. Boleh kan? Nanti semoga apa yang disampaikan tadi dari pihak Bawaslu dapat diterapkan gitu ya. Iya. Dapat menjadi inspirasi dan dapat diadopsi. Iya. Dan proses belajar demokrasi di Darut Taqwa itu semakin baik dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Iya. Iya. Terima kasih Mas Rojak. Sampai ketemu di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia.